dengan senang hatiku. Kaulah sumber kehidupanku yang mengalir, segarkan jiwaku. Engkau Yesus, benar Tuhan. Ku sembahkan dengan senang hatiku. Jemaat saja angkat pujian ini. Kaulah sungai. Ya Tuhan, Engkaulah sungai kehidupan kami, dan Engkaulah pengharapan hidup kami Tuhan. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hatiku. Kepada hambanya saya persilakan. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan Raja kami, yang telah memanggil kami menjadi satu keluarga di dalam gereja Anugerah Kristus, yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, karakter dan juga status sosial. Tetapi kami menjadi tubuh Kristus dan kami menjadi umat Allah yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini, tengah-tengah kota Palembang ini, supaya terus menjalankan kehidupan beragamanya, bertuhankan kepada Engkau dan berkehidupan yang Tuhan kehendaki. Karena itu berkati kami di dalam merenungkan firman dalam pembacaannya dan juga menyimak, mendengarkan, melakukan setiap uraian firman Tuhan pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, topang pemikiran dan juga hati kami, supaya tertuju kepada firman Alkitab Allah yang tertulis ini, yang berkuasa dari dahulu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan sampai kepada perenungan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah dari Filipi 2, teks firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca teks firman Tuhan ini secara bersama-sama karena hanya 4 ayat saja. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jikalau sudah dapat, kita akan baca secara bersama-sama. Ya. Kita baca bersama-sama. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus, 2-3 ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dan daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini kita akan renungkan di bawah satu tema, kehidupan bergereja yang sehat. Ya, kehidupan yang sehat menurut saya adalah impian setiap kita. Ya, kehidupan yang sehat, mau itu kantong yang sehat, keuangan yang sehat, tubuh jasmani yang sehat, karir yang sehat, ya,
Termasuk juga pada hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita memimpikan atau mewujudkan, mengupayakan supaya kita punya kehidupan bergereja yang sehat. Kalau misalkan tubuh ini, karena kita mau tubuh sehat, maka biasanya rata-rata aturan umumnya adalah ya makan yang teratur, tidur yang teratur gitu ya. Terus kalau ada ini olahraga, kemudian ya ada keseimbangan antara energi yang keluar dan energi yang masuk. Biasanya kan kayak gitu rata-ratanya. Kalau misalkan mau kehidupan ekonomi atau usaha kita sehat, ya biasanya para bapak ibu yang pengusaha-pengusaha ya terus mengupdate dirinya, terus berinovasi, ada iklannya sudah mulai masuk ke bagian-bagian teknologi, IG, Facebook dan semacam-macam lainnya. Ya, ada banyak upaya-upaya yang dilakukan supaya kita mendapatkan semua yang sehat. Nah, termasuk di dalam mencapai kehidupan bergereja yang sehat, tentulah pasti ada upaya-upaya, tentulah pasti ada antisipasi-antisipasi, ada peraturan-peraturan, ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita menjadi tiap-tiap orang yang menikmati, yang memunculkan kehidupan bergereja yang sehat. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya masih secara tubuh jasmani kita misalkan, kalau tubuh jasmani kita sakit, kalaupun tadi kita sudah antisipasi, kita sudah berusaha melakukan ini itu, tapi toh kan kita masih kadang sakit. Nah, kita cepat-cepat berobat, begitu ya. Ketika kita sudah mencoba kantong ini tetap sehat dengan tetap berhemat, harus menyeimbangkan pemasukan pengeluaran, bekerja keras gitu ya. Tapi kadang juga kantong kita bisa sakit. Nah, kita langsung cepat-cepat berbenah diri ya supaya jangan sampai sekarat misalkan begitu. Nah, demikian juga dengan kehidupan bergereja yang sehat. Idealnya memang Tuhan memanggil kita semua gereja supaya menikmati memunculkan kehidupan bergereja yang sehat ya. Tapi ada kalanya juga kehidupan bergereja itu mengalami masalah, mengalami sakit penyakit ya. Maka kalaupun kita menemukan nanti kita sedang tidak sehat secara berkehidupan bergereja kita, maka kita harus cepat-cepat siuman, cepat sadar dan cepat untuk memakan obat rohani supaya kehidupan bergereja kita sehat kembali. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bagian firman Tuhan ini kita tahu bersama bahwa kita ada di gereja ini dipanggil dari berbagai latar belakang. Latar belakang karakter kita beda-beda, keluarga kita beda-beda, status sosial kita juga beda-beda. Latar belakang kepercayaan, pemahaman yang mengisi konsep kita sebelumnya juga beda-beda. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan telah memanggil Bapak Ibu dan saya, kemudian termaktub menjadi satu keluarga Gereja Anugerah Kristus di tempat ini, maka kita semuanya, tua muda, mau dewasa atau yang anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, yang terpelajar ataupun tidak terpelajar, yang status sosialnya baik atau kurang baik, yang kaya ataupun yang miskin, kita dipanggil bersama-sama untuk melakukan fungsi kita dengan baik sesuai dengan yang Alkitab panggilkan kepada kita. Nah, kalau masing-masing orang, jadi tidak sekelompok orang, tidak juga hanya sebagian orang atau separuh orang dalam gereja itu, tetapi tiap-tiap orang, semuanya, masing-masing dipanggil untuk melakukan fungsinya sebagai jemaat, sebagai umat secara pribadi. Yang saya gambarkan dalam bagian ini dengan 5 kiasan. Yang pertama adalah hidup sebagai rumah orang Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baca teks firman Tuhan di situ 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 5 di PowerPoint 2, 3 ya. Dan datanglah kepadanya
Iya, di situ saya hanya ingin fokus kepada satu kalimat, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Biarlah hidup kita persembahkan dan dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kenapa saya mengambil satu kiasan bahwa kita harus menjadi seperti rumah orang Kanaan? Pada umumnya pada waktu itu ketika orang Israel tiba di Kanaan, mereka itu membangun rumah tidak memakai rotan, tidak memakai alang-alang, tidak memakai gaba-gaba. Mereka juga tidak memakai daun atau atap untuk membangun rumah, ya. Tapi mereka pada umumnya membangun rumah itu dengan batu dan tanah liat. Ya. Nah, Petrus memakainya sebagai contoh untuk jemaat Kristus, yaitu rumah batu. Rumah batu yang dibangun oleh orang Kanaan, orang Israel yang ada di Kanaan pada waktu itu, dibangun dari batu-batu yang dulunya batu-batu itu terlepas, ya, tersebar di ladang atau di tempat-tempat lain. Kemudian batu-batu itu dikumpulkan oleh mereka, lalu mereka susun dengan baik, batu di atas batu secara rapi dan tersusun dan diikat atau dilengketkan oleh tanah liat. Itu cara mereka membangun rumah pada waktu itu. Nah, demikian juga dengan kita. Kenapa Petrus mencoba memberikan satu kiasan bahwa umat Tuhan itu, bahwa gereja itu harus menghidupi dirinya sebagai batu hidup, ya, sebagai rumah yang ada di Kanaan, yang tersusun oleh batu-batu dan diikat oleh tanah liat. Berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau batu itu bisa melekat satu dengan yang lain, karena ada yang merekatkannya, yang melengketkannya, itu tanah liat. Baru muncul sebuah rumah yang kuat, yang temboknya kuat, sehingga orang-orang dalam rumah itu bisa terasa aman, tentram, ya. Nah, ketika Petrus mengatakan bahwa umat Tuhan dan kita secara pribadi adalah batu hidup, maka itu artinya satu dengan yang lainnya di antara kita baru bisa terikat, saling terikat dan saling melekat ketika diikat dan direkatkan oleh tanah liat. Tanah liat itu kiasannya bisa diumpamakan seperti kasih persaudaraan yang bisa membuat satu batu hidup dan batu hidup yang lainnya itu menjadi satu keterikatan, menjadi satu keluarga. Jikalau ada kasih persaudaraan itu menjadi lem, ya, menjadi lem, menjadi tanah liat yang membuat kita menjadi batu hidup yang saling terikat, terhubung, saling memiliki satu dengan yang lainnya. Nah, kehidupan bergereja yang sehat barulah bisa kita rasakan, barulah kita bisa alami dan munculkan kalau di antara kita semuanya, tiap-tiap kita mengikat diri kita yang satu dengan yang lainnya dengan lem kasih persaudaraan. Jadi kita ini keluarga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita saudara, menjadi keluarga gereja anugerah Kristus. Di dalam ayat 2 dan 4 yang kita baca dalam teks tadi dalam Filipi 2, inilah yang digambarkan, kasih persaudaraan yang digambarkan oleh Paulus adalah dikatakan maka akan muncul kehidupan yang sehati sepikir dalam satu kasih. Kehidupan yang sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu roh dan satu tujuan. Tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di situ biasanya kalau seseorang itu sakit karena ada virus atau bakteri, begitu ya.
Nah, biasanya virus atau bakteri yang merusak kasih persaudaraan itu juga ada. Yakni yang dibahas oleh Paulus di situ adalah dikatakan saling meninggikan diri, ya, saling menonjolkan diri sendiri, mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia. Nah, ini virus yang harus kita tolak, ya, yang harus kita obati. Kalaupun selama ini mungkin kita sedang menemukan atau sedang memunculkan kehidupan bergereja yang tidak sehat, jangan-jangan ada virus yang menggerogoti tiap-tiap kita. Yang pertama adalah virus itu adalah masing-masing orang mau mencari pujian yang sia-sia. Yang kedua, virus yang kedua saling mencari kepentingan diri sendiri, egois, ya. Kemudian saling menyombongkan diri, saling meninggikan diri dan hanya memperhatikan diri sendiri. Nah, ini virusnya, ini bakterinya yang harus kita berantas supaya kita bisa menjalani kehidupan bergereja yang sehat. Karena kita satu keluarga, kita bisa membayangkan kenapa gereja itu disebut sebagai keluarga. Kita langsung bawa analoginya ke keluarga kita masing-masing. Kalau bapak hidup sendiri, mama hidup sendiri, anak si A hidup sendiri, anak si C hidup sendiri. Apa jadinya keluarga kita? Keluarga itu menjadi keluarga yang sehat kalau satu dengan yang lainnya, papa, mama dan juga anak-anak. Anak-anak bersama dengan orang tua. Itu ada lem yang mengikat menjadi satu kesatuan. Maka baru bisa sehat. Nah, begitu juga dalam keluarga kita. Keluarga gereja Anugerah Kristus ini kehidupan bergerejanya bisa sehat apabila kita seperti himbauan Paulus, dikatakan di situ, hendaklah kamu menjalani kehidupan yang sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan. Virus-virus atau bakteri tentang bakteri yang menggerogoti kasih persaudaraan itu, yang meninggikan diri, menyombongkan diri, hanya berfokus pada diri sendiri, kemudian mencari pujian yang sia-sia, mencari kepentingan sendiri, kita harus berantas. Baru kita bisa menikmati, memunculkan kehidupan bergereja yang sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam merubah batu itu, dalam rumah itu, kalau kita analogikan tadi gambar itu seperti bangunan, maka batu yang satu dengan batu yang lain itu derajatnya sama, kedudukannya sama, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih berharga satu di antara yang lainnya. Demikian juga di rumah Tuhan ini, di keluarga gereja Anugerah Kristus ini, kita sama-sama mendapatkan kedudukan yang sama-sama penting. Jika satu batu dalam satu bangunan itu lepas, bangunan itu lama-lama akan keropos dan goyang. Sama, kalau satu batu hidup, satu jemaat itu lepas satu persatu, maka rumah Tuhan, rumah batu ini juga akan goyang. Maka kita harus bersama-sama bergandengan tangan supaya masing-masing kita tidak ada yang terlepas. Tidak ada yang meninggalkan bangunan ini. Dan kalau ada pun batu yang terlepas, biasanya si empunya rumah itu cepat-cepat berusaha untuk menambal, memberikan batu yang baru di tempat yang kosong itu. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin menikmati gereja yang sehat, mari kita memposisikan diri kita sebagai batu itu. Jangan semudah-mudahnya kita melepaskan diri dari bangunan itu, karena bangunan itu akan goyang. Dan untuk memperbaikinya juga susah. Dan kalaupun ada yang lepas, ada batu hidup yang lepas, maka tugas semua kita lah untuk menampal kembali lubang itu. Batu yang lepas tadi, kita mesti mencari batu hidup yang lain, orang yang lain untuk mengisi posisi itu. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu apakah kita tahu siapa jemaat yang dalam tanda kutip lepas dari bangunan ini. Dan mata kita harus sama-sama jeli melihat siapa dia dan mencari dia. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan dari bagian ini.
Lalu yang kedua Bapak Ibu, masih dari bagian yang poin yang pertama ini. Nah, sebagai batu-batu yang hidup, kita bersama-sama ini menjadi rumahnya Allah, menjadi baitnya Roh Kudus, tempat kediaman Allah yang kudus. Artinya kita semuanya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya sama-sama menjadi istana yang sangat bagus di mana Roh Kudus itu berdiam. Maka jangan sampai kita menghina satu orang di antara kita, karena jangan-jangan di dalam dia ada Roh Kudus. Kalau kita menghina dia berarti kita menghina rumahnya Roh Kudus. Kita menghina Roh Kudus yang ada di dalam dia. Jangan menghina suamimu, jangan menghina anakmu, menghina istrimu. Di dalamnya ada Roh Kudus. Dia adalah istana yang sangat bagus. Semua kita istana yang sangat bagus. Makanya Roh Kudus mau berdiam di dalam kita. Maka artinya satu dengan yang lainnya, kita harus saling menghargai, saling menghormati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kiasan yang kedua, untuk menikmati kehidupan bergereja yang baik, maka kita harus berfungsi menjadi tiang penopang. Ya, tiang penopang di situ kita baca 1 Timotius 3 ayat 15. 2, 3, ya. Ya, dikatakan di situ harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, kemudian tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita adalah tiang penopang. Kita harus membangun rumah batu itu dengan tiang penopang yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tiang pondasi rumah itu tidak kuat, maka rumah itu bisa roboh dan orang-orang di rumah itu bisa mati, ya kan? Biasanya kalau yang saya tahu, orang suka mencari kayu yang paling bagus itu kayu jati. Ini kursi-kursi kita jati, ini nggak ada rayapnya ya, karena dari jati. Atau lagi ada orang pakai itu kayu kayu ulin katanya ya. Nah, inilah kayu-kayu yang dipercayai punya kualitas yang terbaik. Nah, biasanya pada ketika Paulus menyampaikan ini kepada Timotius, pada masa itu ketika orang mau bangun rumah, mereka tuh mencari kayu-kayu yang sangat baik. Ya, kemudian kayu itu dikuliti sampai bersih, diproses dengan sedemikian rupa, baru dipakai menjadi tiang-tiang rumah. Kenapa dia dikuliti baik-baik? Katanya rayap tidak bisa bersarang. Jadi harus dikuliti dulu kayu itu baik-baik, diproses sehingga nanti ketika dia menjadi tiang penopang, dia tidak mudah diserang dan dibuat menjadi sarang rayap-rayap. Nah, dikatakan hanya dengan begitu pada masa itu rumah bisa kuat berdiri, angin ribut dan hujan lebat silakan datang. Tetap akan aman orang-orang di rumah itu. Apa maksud dari kiasan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kehidupan bergereja yang sehat kita akan alami apabila tiap-tiap orang dalam gereja itu, tiap-tiap jemaat bersedia memikul kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Apabila tiap-tiap orang mau mengakui dan menegakkan kebenaran, memproklamasikan, mengumumkan kebenaran. Apabila tiap-tiap orang, saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya mau melawan tipu muslihat iblis, mau melawan semua filsafat-filsafat duniawi, mau melawan segala ajaran-ajaran palsu, mau melawan seluruh keinginan-keinginan daging dalam batin kita. Itu adalah seperti rayap-rayap.
Ya, kita harus lawan. Rayap-rayap itu kalau kita lemah, kalau kita nggak kuat, rayap itu akan menggerogoti kita sehingga kita tidak bisa menjadi tiang penopang sebuah rumah. Jika tiap-tiap kita mau menjalankan panggilan kita sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, pasti akan muncul pribadi-pribadi yang kuat ya. Akan muncul pribadi-pribadi yang kekar, tidak mudah sakit. Nah, supaya kita kuat dan kekar, berarti kita harus bersedia dikuliti. Ya, dikuliti itu enggak enak, diproses, dikuliti dari berbagai dosa. Dikuliti dengan sempurna. Dikuliti dari segala kelemahan kita, dikuliti dari segala kemalasan kita, dikuliti dari segala kepasipan kita, dikuliti dari segala kebohongan kita, dikuliti dari segala kemunafikan kita, dikuliti dari berbagai rupa dosa lainnya. Mari kita bersama-sama jangan membiarkan rayap dosa, ajaran, konsep palsu, keinginan daging menggerogoti hidup kita sehingga kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi tiang-tiang yang keropos. Kalau masing-masing kita melakukan fungsi ini sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, kita akan menemukan dan kita akan merasakan, mengalami kehidupan bergereja yang sehat di tempat ini. Masalahnya hanya ada sebagian orang, segelintir orang. Tapi kalau semuanya menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, kita akan menjadi gereja yang kuat dan kekal. Tapi sebelumnya kita harus siap dikuliti oleh Tuhan. Lapis demi lapis dosa kita. Itu baru kita bisa menjadi tiang penopang. Yang ketiga, kiasan yang ketiga yang saya buat di situ adalah prajurit Kristus. Nah, di situ ada gambar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika saya lihat gambar ini kayaknya suku Nias deh, ya. Sebenarnya suku-suku lain pun dahulu ada perang-perang suku namanya ya. Nah, perang-perang suku itu masing-masing ada senjatanya, ya. Nah, kalau dahulu perang suku itu zaman-zaman dulu itu begitu banyak, ya. Di mana-mana perang suku terjadi. Tapi sampai dengan saat ini kemudian lama-lama perang itu berkurang, walaupun masih ada perang antar negara sampai dengan saat ini. Tapi perang-perang suku yang dahulu di mana-mana itu sudah berkurang. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini tidak pernah berkurang kualitas dan juga kuantitas peperangan kita. Peperangan kita nggak pernah usai, nggak pernah selesai. Karena Paulus kan mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum yang terus menerus berjalan keliling ke sana kemari mencari mangsanya. Berarti kita nggak boleh berhenti berperang. Kualitas dan kuantitas peperangan itu sama dari dahulu sampai nanti Yesus datang. Iblis itu tetap dia aktif, tetap proaktif, tetap gesit mencari mangsanya seperti singa yang lapar kemana-mana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diumpamakan seperti prajurit Kristus. Kalau kita ingin menemukan gereja yang sehat, menikmati kehidupan yang bergereja yang sehat, maka engkau dan saya, kita semuanya harus mau menjadi bersama-sama menjadi prajurit Kristus. Harus sama-sama. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri yang menetapkan peperangan ini di antara manusia dan juga iblis. Maka dia berkata kepada Hawa, akan ada permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara iblis dan perempuan ini. Antara iblis dan kita, antara orang fasik dan umat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru bisa menikmati kehidupan bergereja yang sehat kalau kita mau hidup bersama-sama sebagai prajurit Kristus. Yang dalam Efesus 6 ayat 11 ayat 12 katakan, kita baca bersama-sama sebagai prajurit Kristus, kita harus melakukan ini. Kita baca 2-3 ya. Kenakanlah
Ya, masing-masing kita harus memakai perlengkapan senjata Allah. Itu prajurit Kristus. Kalau kita nggak memakai senjata perlengkapan Allah, maka kita akan menjadi sasaran empuknya iblis yang lapar seperti singa tadi. Kalau kita nggak pakai, maka kita akan gugur di medan perang, akan mati di medan perang itu. Kalau dikatakan sebagai prajurit itu, kita bisa membayangkan prajurit itu kan gagah, iya ya. Prajurit itu, tentara itu tegap. Tentaran prajurit itu tidak lembek ya, dia bermental kuat, dia bersemangat pejuang, tidak lemah, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Jiwa berjuangnya itu tinggi. Nah itu prajurit. Nah kalau kita nggak bermental prajurit, nanti apa-apa kita kecewa kepada orang lain dalam gereja itu, lalu kita mundur. Lalu kita menyerah, nggak mau melayani, lalu kemudian nggak mau bergereja, bahkan juga akhirnya pindah gereja. Karena apa? Karena kita nggak bermental prajurit. Mental kita lembek, mental kita lemah. Sehingga nanti ada sesuatu yang mungkin kita mau orang lain buat kepada kita, tapi kita nggak dapat. Maka kita akhirnya kecewa, kepahitan, akhirnya kita mundur. Mari kita belajar untuk menjadi seorang prajurit. Tiap-tiap orang harus bermental prajurit yang kuat, yang teguh berdiri, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah mundur, yang tidak mudah kepahitan dan kecewa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penghiburan bagi kita adalah kita sebagai prajurit Kristus, memang kita harus mati-matian ya, kita harus bergumul sebisa-bisanya kita. Tapi kekuatan kita, ingat, bukan hanya dari kita. Kristus itu panglima perang kita. Kita tentaranya, tapi dia ada panglima kita loh. Itu Kristus. Dan kita harus mengandalkan panglima perang itu. Kita harus menuruti instruksi panglima perang itu. Supaya kita bisa menjadi prajurit yang baik, yang handal dalam memerangi berbagai godaan, berbagai tekanan dalam kehidupan kita. Dalam perjuangan kita sebagai prajurit Kristus, ada kalanya mungkin dalam perjuangan itu kita seperti kelihatannya kalah ya. Tapi kita dihibur oleh firman Tuhan di Roma 8 ayat 37. Kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Kristus sang panglima perang yang telah mengasihi kita. Jadi kita enggak berjuang sendiri. Tapi maukah kita menjadi prajurit Kristus? Maukah kita mengenakan perlengkapan senjata dari Tuhan itu? Kalau kita mau, ingat kita enggak berjalan sendiri. Ada Yesus Kristus sebagai panglima perang yang bersama dengan kita, yang memberikan instruksi, yang bersedia maju di depan kita. Yang keempat, gambaran yang keempat, kiasan yang keempat itu saya sebut pengantin perempuan. Kita baca teks di situ dalam Wahyu 21 ayat 2. Ini penglihatan dari Yohanes. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Wahyu 21 ayat 9, pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 17, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Nah, dari bagian-bagian ini sebenarnya ingin menggambarkan bahwa kalau kita mau menjalani kehidupan bergereja yang sehat, mari hidup sebagai seorang pengantin yang sedang menantikan pengantin mempelai laki-laki itu menjemput kita. Bapak, Ibu dan saya, tiap-tiap kita adalah pengantin perempuan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, seorang pengantin itu apa sih? Kalau seorang pengantin perempuan itu nanti ada beberapa pemudi kita yang akan menikah, akan dihias
secantik-cantiknya, seindah-indahnya, gitu ya. Nah, pengantin itu memang dia rela dihias secantik-cantiknya supaya dia dapat penampilan yang terbaik ketika pengantin laki-laki itu menjemputnya dan disaksikan oleh semua orang. Nah, kalau engkau dan saya diumpamakan, dikiaskan sebagai pengantin perempuan, maka dengan kata lain kalau kita ingin menemukan kehidupan bergereja yang sehat, masing-masing kita harus mau memberi waktu. Kalau orang yang pengantin itu dari pagi subuh jam 2 udah bangun dia. Udah bangun dia butuh waktu berjam-jam untuk dirias. Supaya ketika mempelai laki-laki menjemput dia pangling, wah gitu ya. Dia bangun lebih pagi, dia menahan kantuknya, menahan laparnya, takut lipstiknya ini pudar gitu ya. Menahan tidurnya, harusnya boleh tidur kita, akhirnya dia harus menjaga sebaik mungkin. Nah, begitulah kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus mau memberi waktu kita berhias untuk Tuhan. Kita harus memberi waktu mencuci pakaian kita yang akan kita pakai adalah pakaian putih yang bersih untuk menyambut Yesus sebagai mempelai laki-laki kita. Kalau seorang perempuan, pengantin perempuan sedang sudah dihias, tetapi kemudian matanya itu menoleh ke laki-laki lain, maka pada saat itu akan terjadi perang. Calon pengantin pria itu bilang, sudah putus, nggak jadi menikah, semuanya uang resepsi semua nggak apa-apa lah, yang penting aku tahu kamu sudah nggak setia, udah selingkuh, karena matamu menoleh, melirik, hatimu menoleh ke laki-laki lain, hancur semua, ya kan? Demikian juga sebagai pengantin perempuan, Tuhan mau mata kita itu hanya fokus kepada Yesus Kristus sebagai pengantin laki-laki yang akan menjemput kita. Mata kita nggak boleh tergoda dengan laki-laki lain. Laki-laki lain itu ya bisa itu guna-guna, bisa itu ilah-ilah masa kini, bisa itu kesibukan kita, bisa itu hal-hal yang menyenangkan kita, bisa itu dewa-dewa atau roh-roh orang mati dan lain sebagainya. Kalau ada perempuan yang di hari dia sedang akan dijemput oleh pengantin laki-lakinya, matanya menoleh ke sana sini, hatinya menoleh ke sana ke sini, maka perempuan itu diidentikan menjadi seperti perempuan sundal, perempuan mesum, perempuan yang kotor, perempuan yang tidak beres. Demikian juga kita sebagai pengantin perempuan, kalau hati kita, mata kita tidak terfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi dalam Filipi 2 dikatakan satu tujuan, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita disebut sebagai orang Kristen yang mesum, yang kotor, yang jahat, yang tidak beres. Dan kita harus berubah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita hidup dalam semuanya itu berarti kita sedang tidak sehat. Mari kita berobat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjalan pengantin perempuan itu ketika itu dia berjalan memakai pakaian putih. Kenapa pengantin itu identik dengan pakaian putih? Putih itu identik dengan bersih, tidak cemar, kudus. Demikian juga kita menyambut pengantin laki-laki itu dengan pakaian yang dicuci bersih. Kita belajar hidup kudus, kita belajar hidup suci, kita belajar untuk tidak cemar, tidak tercemari oleh dunia ini. Kita melawan dosa, kita meminta pengampunan atas dosa-dosa kita. Kalau seluruh kita, masing-masing kita mengejar hidup yang saleh, mengejar hidup yang kudus, mengejar hidup yang bersih, mengejar hidup yang tidak mau dicemari oleh dunia ini, barulah kita bisa merasakan, mengalami, menikmati, menularkan kehidupan bergereja yang sehat. Yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir. Kiasan yang kelima yang saya buat di situ adalah sebagai tubuh. Mari kita baca teks di situ bersama-sama dari Efesus 1 ayat 22, 2, 3 ya.
segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya. Dan dia telah diberikannya kepada Kristus, itu telah diberikan kepada jemaat. Dia menjadi kepala kita, ya. Jemaat ini adalah tubuhnya. Dia kepala dan kita tubuhnya. Apa maksudnya? Musa udah sering ceritakan itu ya. Dia kepala dan kita tubuhnya. Berarti supaya satu tubuh ini berfungsi dengan baik, maka tiap-tiap organ tubuh itu mesti menjalankan fungsinya. Tangan menjalankan fungsinya sebagai tangan, mata sebagai mata, kaki sebagai kaki, dan seterusnya. Dan tiap-tiap kita adalah organ-organ dari tubuh Kristus. Maka kesehatan dari kehidupan bergereja ini baru kita akan rasakan bersama-sama apabila tiap-tiap orang menjalankan fungsinya masing-masing. Tidak ada yang pasif. Kalau ada organ tubuh saya yang pasif, saya sedang tidak sehat berarti. Saya ke dokter, dok, kok mata saya nggak bisa melihat. Oh, mata saya ini mungkin ada katarak, ini mesti diobatin. Dok, kaki saya nggak bisa jalan berat, suka kesemutan. Oh, ada kolesterol kali ya. Pasti ada yang nggak beres. Maka kalau gereja ini mau sehat, tiap-tiap kita harus menjalankan fungsinya sebagai organ dari tubuh Kristus. Tiap-tiap orang. Yang berikut dari Efesus 4 ayat 3-4 kita baca 2-3 ya. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Berusahalah memelihara kesatuan, kerukunan di antara kita, ya. Yang berikut ayat 15-16, 2-3 ya. Kristus adalah kepala, dari dialah seluruh tubuhnya yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Tiap-tiap orang itu menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya. Ya. Yang terakhir di situ, ya sudah selesai firman Tuhannya ya, itu teks-teks yang saya sudah cantumkan di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian-bagian firman Tuhan ini kita belajar. Kita akan menikmati, memancarkan, menemukan kehidupan gereja yang sehat apabila kita bersama-sama mau taat, melakukan fungsi kita masing-masing, mau mengupayakan kerukunan, mau saling terikat, membagi damai sejahtera satu dengan yang lainnya. Kiranya kita bisa melakukan 5 kiasan firman Tuhan ini yang Alkitab gambarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Jikalau Engkau menemukan kami sedang menjalani kehidupan bergereja yang sakit, Tuhan tolong kami, sembuhkan kami. Dan biarlah kami belajar melakukan 5 kiasan firman Tuhan yang Tuhan gambarkan, yang Tuhan panggilkan bagi setiap kami tanpa terkecuali. Sempurnakan firman-Mu bagi hamba dan juga bagi semua kami yang sudah mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.